Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para habaib, para masyayikh, akhussu bidzikri ra'isul ma'had Pondok Pesantren An-Nur Rambi Gundang, Rambi Puji Jember. Beliaunya Kiai Haji Rahmat beserta keluarga yang saya banggakan, jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin kaum muslimin muslimat pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, di Sya'ban terakhir, 10 terakhir di bulan Sya'ban kami bisa hadir. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir dan pesantren kayak itu jumper kaula luar biasa. Kenapa Kiai? Karena kaula terus terang bisa sekut ngabis kaki rahmat tiga dalam momen-momen yang berbeda, tapi mungkin momennya beda juga. Dalam rangka haflatul imtihan sekaligus dikemas dengan pengajian umum, muga-muga papangkian kaula berbantu dengan mangken akan etotak barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa Nabi ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau saya terjemahkan, Allahumma adu Gusti barik lana, muka-muka ajunan aparinga barokah Gusti lana beten kaula fi Rajaba di bulan Rajab sudah berlalu, kita memasuki Sya'ban hari ini. Tapi Nabi melanjutkan doanya wa Sya'bana ay wa barik lana fi Sya'ban, berkati juga kami ya Rabb di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami ya Allah. Pada pagi umur beten kalau Gusti nyampe di bulan Ramadan. Sya'ban Ramadan kita bahas malam ini. Ada apa di bulan Sya'ban? Nabi menyatakan wa Sya'ban syahri, sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini jatuh di bulan Sya'ban, bagaimana umat Nabi Muhammad dianjurkan bersalawat kepada nabinya. Nilana para Rabu saja ingin sukses, bacalah selawat. Sempat pikir untuk ditenangkan oleh Allah, bacalah selawat. Terutama di bulan-bulan makin ya, emosi istri semakin tinggi. Lah para pasar ya, bulan seri bergerak. Kalau bapak-bapak, para suami dimarahi oleh istrinya perbanyak baca selawat. Namanya perempuan memang biasa membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Mabarek kak, ampuna bangun kak, Pak tahun Nagabin sudah bisa membuat rumah baru. Selatan kita kak, udah membeli sepeda ninja di belakang rumah kak, tanpa saya ketahui, ternyata mau umroh kak. Gula bantian 2 ekor tahun Nagabin kak, oleh apa? Bangun tak bangun, sepeda tak sepeda. Itu mungkin lagi apes gula tak ada kemudian benar. Membeda nih bini nggak dia. Tolong jangan dilayani, perbanyak baca selawat. Ya Habibi, gitu loh kalau istrinya marah. Ya Muhammad, ya arusal rafiqaini. Peluk istrinya, Dek. Aku ini suamimu loh, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengatanmu arelek, wallah benih bolan ngelak wudhu. Ngelak derep kok anak kata ya bener. Rata kaki bukti celeng lek. Tapi Allah kita beri kekayaan dan kok
Anda saja Allah memberikan kekayaan, apa yang kau minta deh. Jangankan rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3 akan aku bangunkan untuk kamu deh. Kolam renang akan saya letakkan di tengah-tengah rumah agar kamu tidak jauh-jauh lagi mandi ke sungai di sekitar Rabi Puji ini. Jangankan cuma minta sepeda ninja deh, mobil Fortune Pajero akan kami hadirkan di rumah ini. Filfire atau sedan Mercedes-Benz akan aku buatkan garasi di bawahnya kolam renang untuk kamu. Kamu di sini. Bila jika kapan kak? Ya lagi. Iya tak tahu dia. Karena bagaimana kita masuk kan kok. Lalu istrinya, ya mu'ai ya mumajat ya imam al-qiblat ini, gitu loh. Maka Allah akan menurunkan berbagai macam rahmat yang akan diturunkan oleh Allah. Apa ada dalilnya Kiai? Banyak loh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum, Allah tidak akan pernah menurunkan bencana, Allah tidak akan menurunkan angin puting beliung, kebanjiran di mana-mana. Syaratnya wa anta fihim, selama anta kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Coba kita lihat-lihat di tafsir itu, apa yang dimaksud dengan kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Ada yang menafsirkan selama ajaran Rasulullah dipegang teguh oleh para umatnya, selama kula bentian seken ke ajaran Kanjeng Nabi, Rambi Kundaria, Rambi Puji seken ke ajaran Kanjeng Nabi, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, maka pastikan Allah akan mencabut adabnya di daerah itu. Kenapa? Karena akan dinaungi oleh syafaatnya Rasulullah. Yang kedua, ada yang menafsirkan selama masyarakat muslim cinta kepada nabinya, di mana-mana ada banyak bacaan-bacaan selawat, perkawinan selawat dibaca, walimatul akikoh selawat dibaca, mau berangkat haji selawat dibaca, di masjid selawat, di desa-desa selawat, sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasul, maka pastikan Allah akan mencabut azabnya di daerah itu. Banyak baca sholat gitu loh. Anak-anak santri terutama, karena orientasi pemikiran santri ke belakang berubah. Di masa saya masih kecil, untuk ke pesantren ini yang dicari barokah dulu, benih nyari cerdas. Indonesia ini banyak orang cerdas, orang bener sih kuning, cerdas itu. Makanya kalau kemudian Anda lihat para koruptor yang ada di berbagai macam tahanan, bener yang gendeng, pinter, cerdas, enak. Mau orang gendeng, malah gua tidak nyiur, dutondun. Jadi lo posang lah saya jual ke mandeman. Tapi kalau orang cerdas, 6 miliar, 7 triliun, gemet nih. Tak enger nih, meneng cerdas. Nah, cerdas kalau tidak dibarengi dengan manfaat dan barokah, ketakutan, ketakwaan dirinya kepada Allah, ini akan membahayakan bangsa tercinta di Indonesia ini. Yang gini mantan. Maka pesantren menjadi benteng yang cukup kuat untuk pertahanan keamanan dan keberkahan. Caranya pesantren harus tetap bergerak. Orang yang untuk doktrinnya beda, yang tua nak mondok nak ke pesantren, cari barokah nak, gitu loh kalau dulu. Jangan benan ke guru nak, ojo wani-wani le, kalau guru mulai. Tinggallah bagi tak mati cerdas, asalkan barokah, insya Allah bisa memberikan manfaat hidupmu kepada orang lain dan kepada dirimu. Jangan cangkolang ke kiai le, jangan ngicokan di pesantren le. Itu dulu moral yang dikedepankan kalau orang-orang terdahulu. Tengah jangan ngicokan di pesantren, jarum saya kecok, jarum mulai. Tetap dari pesantren, cong, jangan ngicok lo. Sahabat di matangmu ngomong berbah ngicok pesantren, barokah li, dicari. Itu dulu. Mangan mun renggonan dari tako pak. Boleh copok bedekan pau yang ada masjid ngaria. Di Sandi Putri ada punggana rambutan. Nih Budi sampai sama saya bungka pak. Wallah nih sampai sama saya bungka satu pun tidak ada mangga yang hilang. Kenapa? Kejujuran santri di masa itu bisa dipertaruhkan.
Geger tau dibasuh oleh santri, dicuci, subuh depak kaki air, ada mangga jatuh kiai. Moral yang dikedepankan. Makin gula situ di kiai. 5 tahun tak bolong bau sekali dulu Pak. Moralitas akhlak sudah berbeda. Rombongan naik ke atas pau. Anem beto. Ada kerjasama yang baik. Dari sini waktu tes buja, ya kemet gumpung ada sekali Pak. Ketika saya tanya, naik project le, saya tolong saya betul. Saya tak pemilu boleh. Makanya kalau dulu ketika kiai naik ke masjid rebutan membenarkan posisi sandal kiainya. Korelasinya apa? Nggak ada korelasi. Kalau dia orientasinya kecerdasan, apa hubungan sama tempat sandal? Kecerdasan nggak ada. Makanya kitab Ta'limul Muta'allim ala Tariqati Ta'allum digugat oleh orang-orang barat itu. Apa kitab? Suruh saya tanya ke guru, suruh nunduk melulu. Karena mereka memang tidak percaya keberkahan. Tahu dulu ketika saya mondok rebuan tempat sandal kiai Pak. Kiai naik ke masjid rebuan tepat-tepat sandal tetek kiai. Kenapa? Paling tidak memudahkan kiai turun dari masjid agar semata-mata kita akan dimudahkan ilmunya, ibadahnya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasinya begitu. Makin tak ada sandal gula saya dipakai Antoni ke makin ini kepenakku dia ada yang berdua pakai. Kan berarti yencum sandal kok benar dengan sandal. Gula sih mau ini. Ketika saya tanya siapa sih ngalakkan sandal, kan periksa kayak dulu. Masa jalan TV kan sandal kok berdua. Kemarin ketika saya tampil Gading, saya bicara di pondok pesantren Kisyuhud almarhum undang lagi. Bila pamit saya langsung Madura 7 hari. Saya bilang sama santri saya, awas jangan ada yang pulang. Kita kemau di haflatul imtihan pondok kita sendiri. Enggak nak, satu garang. Kalau ada persoalan selesaikan di pengurus pesantren. Baru saya nangis santri kamu. Kiai kok lama Kiai sampai 7 hari. Saya bilang dia, saya dakwah nak. Saling doa. Nangis santri dulu turun dari masjid apa di semua tempat sandal. Lalu siapa semua tempat sandal? 12 tahun kok ketika ada semua tempat sandal. Ayo kumpul semua. Saya sapuan berhenti yang ada di panggung turun jujur di antara kalian siapa semua tempat sandal? Pada sini cung saya Kiai. Dari mana? Situ Bondo Kiai. Dari mana sampai? Dari Pecaron Kiai, timur sampai Sirputih. Berapa tahun pondok? 8 bulan dia, belum sampai 1 bulan. Tekuk umur dia, bagus nak, bagus. Orang mak pecahkan sandal tu. Ngampung sebentar dia tadi. Tekuk umur dia, lah tak bagus dia lah. Dia sebagai sandal. Masya Allah. Makanya adab betul-betul harus diperhatikan. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santrehengah akhlaknya dijaga. Jangan sekali-kali menyakiti guru. Karena kemanfaatan ilmu itu jauh lebih bagus daripada banyaknya ilmu yang kita terima. Ini kepenting badan. Kenapa saya bilang begini? Karena orang-orang sekarang ini ke belakang luar biasa Pak. Kalau bicara cerdas, banyak sih cerdas. Kenapa kemudian kurang lagi banyak manfaatnya? Karena ini kebanyakan tak hormat ke guru. Ketika dia pulang, dia sekolah, sarjana strata 1, ada yang kemudian doktor, profesor, guru tidak sarjana. Dan ini cenderung kemudian yang sarjana melupakan kepada gurunya. Seolah-olah gurunya itu jauh di bawahnya. Nah dia ruang. Akhirnya enteng gurunya. Nah, ketika dia sudah masuk di perguruan tinggi, itu lepai ke guru. Padahal ke rahmat nih bangun nih luar biasa Pak. Joglo nggak ada bini dia muda. Banyak gazebo untuk wali murid ketika ngirim agar dia mudah bertemu dengan anaknya. Bagaimana bangunan santri jauh lebih bagus daripada rumah yang ditempati kiainya. Terus lagi lantai 2, negara hotel ya. Kiainya nak luar. Wih saya raknar, aduh. Tapi buat larangin atau dia. Aduh. Kau boleh joglo nggak dia buat larang. Makanya dulu nih pikir Rahmat. Saya beli gunung 4 hektar lebih, saya bangunkan gazebo ini. Bawa di santri bangun, nanti kak. Tapi gula TV membentuk padepokan nanti. Makin 2 hektar selesai. Tahun depan kami datangkan Al-Zahir, Habib Syekh di situ.
Sudah saya siapkan tanah 4 hektar untuk para muhibbin pecinta-pecinta Rasulullah. Ya sabut minta sedikit. Panitianya langsung Sultan Madura, Haji Her, BM, bawang merah, bawang emas. Yang akan kita hadirkan beberapa habib dan beberapa kiai di Pondok Pesantren Nurul Islam. Tergi pada lanjut ngomor lagi. Amin. Jangan biar bergulir lagi. Amin. Ada homestay, penginapan tamu-tamu, free, bebas biar untuk sama dia. Ada arena perlengkapan, sate, rawon, bakso, sudah banyak itu nanti. Pelani mentro, soto, mie goreng, lengkap. Dan banyak yang dagang ya dan buku-buku ini kadang-kadang. Masa gula si dagang mie ini lah sobat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita ketemu nanti di Pondok Pesantren saya di Uringin. Para hadir, para rabu sebentar kaulah amul jagi. Kenapa Kiai? Ketika kita hidup harus banyak menyembah dan ingat kepada hari akhir. Ingat bahwa kehidupan itu tidak selamanya. Gini mantan, ada batas waktu di mana kita hidup. Gula bantian nikah mati menimbulkan penyakit, Pak. Saya ingat betul pada saat COVID-19 dulu, ketika kemudian ada virus corona, pengajian dibubarkan di mana-mana. Enggak dia? Enggak gitu? Ada social distancing, jaga jarak. Orang edarin semeter nih. Padahal virus ketika menular lewat udara. Mau lewat udara, masa kumba elama ini semeter nih? Kan mesti sap ke elong orang teman-teman. Apa gending Pak Abu Al-Jabal? Coba bayangkan Pak, gula bantian pada saat itu disuruh pakai masker, elong etotot, colok etotot, enak dia. Sementara kopeng apa kuning buka dia. Andai saja virus masuk diri kopeng kan tembus colok-colok belongi dengan dia. Apa iya kita mati karena virus itu? Kematian sama sekali tidak terkait dengan penyakit. Kematian itu adalah ajal. Kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Benar lagi? Tanpa virus manusia akan mati. Mesti nambian muncul aja ke virus Pak. Cek ngakui masker, helman. Kopeng ditutup dia, kasongai, helman. Kojuk dan sebagainya helman. Ngumpul suami istri mestinya sama-sama pakai helm. Malaikat latulah turun di Indonesia. Tapi kematian tetap kematian. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Bahwa segala sesuatu akan hancur dalam kehidupan ini ila wajah kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap jiwa akan mencicipi kematian, termasuk manusia. Jangan senang dulu ide-idenya karena ada batas waktu hidup. Benar kan? Anggaran di anak ayo pementuk, punya istri ayo disayang-sayang, Pak. Kini kayak memproduksi anak dia. Kasih dana-dana anggaran kecantikan, karena cantik pada dasarnya butuh biaya. Skincare mahal, yang memperkirakan muda. Menganggapnya berenjoy sini. Istri saya dari Jember Kaliwates. Istri saya putranya Ki Ghafir Salam, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah. Lagi setretanan berdus payung dan dus bahak. Gus Sirjon ini kojak Alek kagak Gus Mama, Gus Cikri, ini ngajak Mbak kami di bulan ini. Dari bulan ini termasuk juga anak golek kabin dengan putranya Ki Taufik yang ada di panti Pondok Pesantren Al Hasan. Pada hubungan bagi rahmat ini karena anak bulan nega ampun bulan ini pantai Pondok Pesantren Al Hasan. Bila ngajak ada segi retan Mbak. Saya paham, saya tahu. Kalau saya boleh ke rahmat dalam retan. Belum ngajak ini. Angkat bila makin nega. Kalau kayak santai unjunan, ada kereta. Tahu, ibu iya kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalau tak beri bisa, kalau beri virus apa ini sebelum ini. Arah kamu jabatan kau lamun jadi. Jadi bagaimana caranya Kiai? Kematian akan tetap ada. Gini mantan, karena kematian pasti. Maka bersiap-siaplah untuk mati. Takut ke mati tak boleh. Takut karena mati tak boleh. Berani mati, ia tak boleh dia. Boleh dia nggak naik kata dia. Ya benar kamu keker dia. Tak boleh. Nyari mati tak boleh. Takut ke mati tak boleh.
tapi yang betul persiapkan kematianmu agar tatkala kembali kepada Allah menjadi orang yang mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah. Kan apa? Wong ki odi salat jaga mula masjid dia munyi salatu wassalamu alaihi ada dia mujibura ya imam al-mujahidin mula nggak ada cot kena untuk beri makan sepeda tegenggangan kepada gedeng mak seperti otak kegendak kupis benar masa wortel lah Allah. ya tas kesetemun benterong ibu diri arnung ben pakis coba kalau istrinya sedang tidur bangunkan dia dek bangun dek Allah kamu istriku dunia akhirat dek di dunia kamu menjadi istriku yang paling cantik di akhirat kelak kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Aku lihat si bini aku capek loh mas. Lo kok capek tuh? Dua kali bermerengkok malam. Bangun deh. Kalau ini menjadi alasan kamu aku dosa loh sama Allah. Ayo bangun deh. Kol si bini kejit deh. Belajar keajaran mas mau kau bawa kemana lagi aku mas. Ayo nanti bareng lagi. Bapak kalian jedeng si bini ngajak turunkan aku di sini mas. Panteng selake dia pandang dan istrinya berkata wallah aku bangga punya suami kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas, kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata mas kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Cium tangan si laki dan dia berkata mas berjanjilah malam ini. Janji apa sih dek? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Luar biasa. Ini santri An-Nur. Dulu si laki tolong mas peluk aku karena Allah mas. Merepole Egyptnya kan si laki aku jangan seorang agak iya lek lutut bilang lutut kalau kali semalam biasa mentak meriah sekali petakbir ke Allahu Akbar. Capok kalau kali semalam Allah. Enggak, saya tak nemu tenaga. Sami arragu gimana? Jangan tuan main ngaring Jepang lagi nih. Pak jadi imam. Salah satu di antaranya menjadi imam itu bagaimana yai? Coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arifillah Imam Abu Hanif bin Muhammad Al-Ghazali akrab ditempatkan di posisi pertama. Siapa kusbah tak ngerti? Mungkin tak usah Arab Imam dia makmum dengan kita. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Can makmum ancor bang. Banyak loh baca selawat. Mondok kan di pondok pesantren An-Nur, alhamdulillah, insyaallah dia ahmad alim. Bayangkan Pak, kalau anak kita bisa dititipkan di pesantren Pak Alim, penalti ke kiai, anak ben bagaimana nih? Tergantung siapa pergaulannya anak. Dia mau semak ke kiai, nak kiai, mendapat habis. Disuruh imamin bisa, sebab hidupnya memang di pesantren. Dia mentero abu cerdas persoalan tembakau, ia bolong menjadi ahli tembakau. Benar ini negeri bako, mas tak bener elong bako. Nomor bako bagaimana tak burung, ia grit cuma teku sergu. Apa jadi problema bergilu? Kan berarti elong bako. Lalu bagaimana caranya taruh di pondok pesantren? Kenapa? Agar anaknya bisa mengaji Al-Qur'an, agar anaknya bisa paham ilmu agama. Sebab kalau anak kita nggak puasa karena tidak paham kalau puasa adalah kewajiban, anak kita nggak sholat karena memang tidak pernah dididik tahu untuk berdoa untuk sholat, ala kulli dzambin ya'malu, maka seluruh dosa yang dikerjakan anak ini kepaki encaki kering sekolah dua. Na'udzubillahi min dzalik. Paman tuh nyaman mengkira rahmat ki indah menerima santri.
juga gampang tadi guys, buat juga nggak gulen di santri lah. Itu juga nyaman tadi guys. Ma cerdas anak didik wallahi repot. Ma pinter anak didik repot. Anak tetangga itu kok ibu kok. Orang sudah melalui diri bungun pakai tombol ibu. Kan punya kiai setruk sedih nggak ini. Aduh. Juga buka pesantren Malaya anak. Juga gampang ngaji alif, ba, ta, sa. Di anyar nggak jadi ya beribah langsung ngaji yasin dan tafsir. Kalau tegak lurus seperti angka 1 alif nak. Kalau satu titik di bawah hurufnya itu ba. Kalau di atasnya 2 ta. Ini gampang ini. Sana, sa, makhraj begini, ca, sa, ca. Gini, boleh lo kata abdi boleh. Butuh kesabaran. Shot nak, shot, cot. Dan ke rahmat ambulah cot melalui jalan. Nangis ke rahmat ingin bersolat. Malam-malam dia menjerit mendoakan santrinya, ya Allah. Betapa aki calon santri badan kau ya Allah. Cangkemi ya Allah, cot melalui ya Allah. Dua keton dua subuh ke rahmat ke kopi TV. Mempertahankan waktu yang mustajabah. Hari ke kopi dateng si ngejak cot. Loh kok nggak tidur nak? Le, kok nggak tidur le? Nggak bisa tidur kami gini. Masya Allah saya doakan kamu memang le. Sini minum nak sedikit nak. Mudah-mudahan cerdas. Ibu gemet kau bin rahmat. Ya Allah, mak ya ini, malai cerdas ni. Jauh mak cerdas ni. Kok melosak ada melolong nak? Lagu ni tes oleh shot, cot ada le. Nabi segelas bercot melolong. Shot, cot, tot. Baca pak, cotot. Makanya ketika 2 tahun ada di pondok pesantren An-Nur, disuruh membaca Yasin ketika ada tahlil, go. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Seneng gak seneng? Salamatin biar ada rekan pak. Iya mungkin jadi pejabat patwal keberat ketemu dan pengusaha menjaki karyawan sekia patwal keberat ketemu boleh dari Madura nih kak sebitot sepeda patwal dengan 1 polisi besok ke Kunir yai kata patwal kami patwal dari kencong ya nanti nih mbak dek singoniin boleh nggak tanya boleh dari pantai dimui tolong yang telah besar telah bos kena setepak ke bakso mangleru cepat. Toju cepat. Ini diaudi mulja tapi saat orang itu mati hilang kemuliaannya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Adam dicipta ke dalam tanah kelak manusia dikembalikan lagi. Bener ki Pak Ki? Menunggian mati bener kan? Anaknya karena kelinding lagi ke sungai Rambi Buji. Mohon mati ya bener Pak. Kenapa ditendang? Karena mayit. Kalau ruh dicabut itu namanya mayit. Mayit itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Betang. Semakin lama Anda semakin membusuk. Yang bisa menyimpan bau mayit itu hanya tanah dengan kedalaman yang telah ditentukan oleh agama. Wow orang ini Pak. Mohon sampai mati wallahi pada sinabel. Kenapa kulit sapi laku? Sekilo tolong golin sapi. Menundian mati. Saya resina bergolin dia. Saya kebaik hadra golin dia. Bukan sebuah benar-benar. Tidak laku kita. So kalau sapi makin tak pernah sepatuan. Betul tidak sapi kau sok betul. Sepatuan tak pernah. Kosak pun kotoran. Tapi sapi mun mati beli. Ketok kokot kentong ke pasar. Laris terjual habis. Kenapa? Karena kokot menikalah ditidekel. Campur bakso kikil. Gimana? Kalau saya campur bakso, empos-pos kokot dan nyaman. Coba kalau kita mati, uji nyali, uji keberanian. Coba, mungkin mati, ketok bentuk orang. Gentong ke pasar, kopolong bentuk ada sakit. Kamu harus tok sampean beli sakit. Mentak buru berisi ada geng di wajah. Kemudian ini kena hakokin pun mas, ya. Mulutnya sapi. Tolong sapi pak. Makin banyak sengar pak, banyak jahil.
Tapi sapi mau dibeli bah mate, kerak bibir, rebus itu bisa menjadi cimut. Campur rujak menjadi rujak cimut. Ya, gula nyambi Pak Boy. Cak Boy ini sampai mulai bilang, ini kan sendi bakso kike, kenapa namanya? Limusin, sebenarnya yang jempung. Ini kan sendi sup, apa namanya? Tolang sum-sum dulu. Ini enggak sambil norok Cak Boy, gula bentak sampai limusin makin. Tolong sampai Pak, bibirnya mulai kerak rebus bisa jadi cimut, campur rujak cimut, mahal loh mulutnya tapi. Lidahnya sapi kalau dipotong, rebus, itu bisa menjadi bestik lidah di depan Bina Sehat. Satu potong, separuh lidah, 80.000. Larang joron sapi Pak. Kenapa biar mak gabus colok dulu lagi? Kata nyaman, nanti ngembian dulu. Colok gimana? Makai lagi air pidato kepada kita murjak, mungkin malik mate, kerak bibir gimana? Rebus campur rojak. Betabar kering dina ya, cowor gimana? Siapa sih nggak akan cowor gimana? Ada colon dia tak baju, nggak boleh colon biar nggak tiba. Mari ya kita colok mungkin dia. Terakhir ekornya sapi. Ekornya sapi kalau dipotong-potong rebus bisa menjadi sop buntut Pak. Kalau di Malaysia namanya sup ekor. Kemarin saya undangan di Malaysia di Ceras, di Pahang. Undang oleh orang Madura di Taman Sara, di Kayu Are. Pak Are boleh beri canai, tarik canai. Gerbek-gerbek tabuk ini. Saya tanya, awak bawa nih ke kedai, mau cari sop buntut. Nyatan di Malaysia ada sop buntut. Ketika saya lihat menu berubah, ini sop buntut, sup ekor. Gue baca ini ada. Lalu sampai bilang buntut tadi, ekor buntut pada gue, itu di bawah itu pertama lagi. Kok udah lapar kok mulai bilang. Larang buntut sakit, satu potong saya gerak, dulu oleh ibu. Nih kalau gerak sebetulnya ibu mak larang, mak bu, saya tidak mau bicara sama ibu, kayak laki, berarti dia akan buntut kan? Ilmu sarong jadi ya pak, kan gue dia nggak memikir ya. Coba balik ke budi di buntut pak. Coba mau mati di bahrak gerak coba. Kalian itu coba gerak dia. Ya mau sibuk gerak dia mau gerak. Sabuk ketopung bertabar goreng enggak sebuntut. Siapa sih nggak akan? Ya kita akan lagi bencel lagi betul aja. Artinya apa? Hidup Allah tidak menilai kecantikanmu. Dalam hidup Allah tidak menilai ketampananmu. Hidup Allah tidak menilai kekayaan dan harta yang kau miliki. Tapi dalam hidup Allah menilai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik dalam hidup. Dalam ajaran ayo membentuk anak-anak kita, taruh di pesantren, dekatkan dengan para ulama agar mereka paham apa yang harus mereka lakukan yang sesuai dengan standarisasi ajaran agama Allah. Moga-moga anak benar-benar terjadi anak sesoleh. Amin. Yang laki-laki soleh, yang perempuan soleha. Amin. Dunia akhirat terbaik pebolong dengan surga Allah. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena gula nggak bisa kimpian kau capek. Lesan tak gila, mata nama temu. Berarti dia pun hidup di dua alam, antara alam sadar dengan alam kenyataan. Hukum ini daripada yang selamat ini. Amin. Begitu Kiai Rahmat yang bisa kami tampilkan malam ini dan bisa kami bicarakan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Amin. Dan kita ketemu mungkin di berbagai macam event yang lain. Gula-gula nih kapan dari kantor, nenggali wates. Pudi ni Yamaha ini, mari maghrib. Isya kabunut ke Sodung dulu, jauh Sodung pondok pesantren juga. Ini jam ketiga setelahnya pada maghrib. Tak ngakan sekali. Dari Yamaha tak ngakan, dari Sodung tak ngakan. Pada kebun, le depak dek nak ada sih bahaya mari dek. Engkap dia lagi ngakan. Ya menjak belia saya godin kok. Warung kerak mari. Muka-muka aja manfaatnya. Saya itu bisa harus dilibatkan kau lah. Kurang lebihnya kalau di Nusawara, inkan li khatta asal kazir. Wallahu wal muwafiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Malik Sanusi. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa tertanam dalam hati dan nanti bisa tertumbuh menjadi perilaku yang putih bersih seperti biji padi.